kata Imam Ghazali adalah ada perubahan takdir. Lail itu adalah perlambang daripada mati. Lail itu perlambang malam. Makanya selalu lail termasuk inna anzalnahu fi lailatul qadri tuh. Tidak akan ada perubahan nasib padamu sebelum kamu lail. Mati sama saja isyarahnya. Matikan keberadaan diri dohirmu. Karena selama ada diri dohirmu, maka tidak ada pertolongan Allah padamu. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lahmi, bismillahi fi zib, bismillahi fi atmi, bismillahi masyaallah la yashubu khairu ilallah, bismillahi masyaallah la yushribu su'a ilallah, bismillahi masyaallah makana min nikmatin faminallah, bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi nuri nurullah nurul rabbi bihaqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah, la ilaha illallah Muhammad nur haqqullah, la ilaha illallah Muhammad astaghfirullah, la ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahumma ya Allah. Wallahu bikulli syai'in muhim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah. Kita masih berada pada bulan Ramadan, adalah merupakan bagian satu bulan yang merupakan adalah perjalanan, karena hidup adalah perjalanan dari Allah untuk kembali pada Allah. Tapi tidak bisa kita berjalan kepada Allah kecuali dengan Allah, karena yang tahu Allah hanya Allah. Maka yang harus disadari oleh panjenengan semua dimanapun adalah berjalan menuju Allah itu bukan oleh dengan dirimu, tetapi kita menjadikan diri kita adalah hamba Allah, ya sahabat. Karena baginda Nabi Muhammad sekalipun tidak bisa berjalan kepada Allah kecuali dijalankan oleh Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, ya. Bukan syara tapi asra, adalah dijalankan. Karena tidak ada yang bisa berjalan menuju Allah kecuali adalah hanya Allah. Oleh karena itulah Allah telah meniupkan kepada kita nafakhtu fihi min ruhi, adalah dan disebutkan adalah merupakan adalah ruh Allah. Allah tidak punya ruh, tapi diidopatkan kepada Allah itu ruh, ya. Nafakhtu fihi min ruhi. Oleh karena itulah baginda Nabi bersabda tentang al-mu'min mir'atul mu'min. Mukmin yang ditiupkan kepada kita adalah ruh kita, ruh Allah, untuk bisa berkomunikasi dengan Allah. Seperti SIM card pada HP, SIM card itu milik provider. Jadi semua untuk berkomunikasi adalah dengan tersambung adalah dengan provider, adalah dengan SIM card, sama saja. Yang tahu provider adalah apa yang datang dari provider, adalah SIM card itu. Oleh karena itu pada diri kita pun manusia tidak bedanya.
Maka oleh karena itu, kenapa konsep perjalanan kepada Allah itu bukan adalah oleh diri kita. Maka selalu di dalam Al-Quran menyuruh kita adalah bagaimana mempanakkan diri, mematikan diri. Untuk apa kita mempanakkan diri? Karena supaya kita bisa hidup bersama hidupnya Allah, sahabat. Maka dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Karena pada dasarnya kehidupan kita di dunia ini adalah kematian. Ini disampaikan oleh Ibnu Arabi, kemudian juga Jalaluddin Rumi, kehidupan ini adalah kematian. Jalaluddin Rumi dan juga adalah Ibnu Arabi mengatakan kehidupan ini kematian tentu tidak punya dengan landasan, karena baginda Nabi bersabda, memang kehidupan ini adalah kematian. An-nasu niyamun, adalah tidur. Kehidupan ini adalah tidur. Wa idza matu intabahu, ketika dia mati barulah dia bangun dari tidur. Maka oleh karena itulah berjalan, tidak mungkin yang mati bisa berjalan menuju yang hidup, sahabat. Syaikhullah mengingatkan kepada kita al-aqwanu, al-aqwanu dohiruha adalah al-qaunu kulluhu zulmatun wa innama naruhu zuhurul haqqi fihi. Jadi seluruh kawan ini, ya seluruh makhluk ini selain Allah disebut kawan, dan seluruh kawan itu adalah mati, ya. Katakan al-kaunu, al-kaun itu dari kata adalah semuanya kaun. Kaun boleh disebut kaun, boleh disebut sesuatu, boleh disebut dengan syai'in, boleh disebut makhluk, boleh disebut alam, semuanya adalah kulluhum zulmatun, ya. Seluruhnya adalah kematian. Makanya adalah wa innama anarohu duhurul haqqi bihi, ya. Dan yang meneranginya, yang menghidupkannya adalah karena adalah penampakan, ya. Maka disebutkan seluruh makhluk ini adalah tanajjulat, tajalliyat, ta'ayyunat, adalah tadi semua. Jadi kalau begitu maka kita harus selalu sadar bahwa kita adalah hidup, wujud yang diwujudkan, hidup yang dihidupkan, tadi semua. Maka itulah di Ramadan salah satu bagian 1 bulan dari 12 bulan dari mulai Muharram adalah, maka kenapa di Muharram itu kita harus mengerti konsep Muharram. Bagaimana kita harus mengharamkan segala perkara, diantaranya adalah itu yang Abah sering bahas, bebasnya Ayub. Ya, karena kitalah Ayub itu, jangan sampai kita memiliki penyakit kulit. Artinya pada dasarnya setiap manusia adalah perjalanan, maka jangan kita adalah tertipu dengan bentuk dan rupa segala makhluk yang nampak. Jangan tertipu dengan bentuk atau rupa segala kawan atau segala alam, segala sesuatu. Karena pada dasarnya semuanya tidak ada, ya. Yang ada hanyalah Allah, yang hidup hanyalah Allah, yang wujud hanyalah Allah, tadi semua, ya. Maka inilah yang harus kita pahami, sahabat. Kalaupun beramal, tetap saja adalah amalnya adalah sia-sia, kata Allah. Kenapa sia-sia? Karena pada dasarnya kita tidak ada di sisi Allah, ya. Maka inilah yang harus dipahami oleh kita tadi. Maka Syaikhullah mengingatkan al-amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu syirril ikhlasi fiha. Tadi, ya. Al-aqwanu adalah semua makhluk ini adalah aqwan, ya. Dan kenapa tidak boleh melakukan amal oleh tubuh ini? Karena kata Abah, jangankan sekelas kita, sekelas Nabi Adam sekalipun adalah lebur tadi semua, ya. Dan apalagi kita sudah mengerti dari awal penciptaan kita, penciptaan Adam, bagaimana iblis sudah mendeklarasikan perang melawan kita. Dan dia berkata, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar wa la ubwiyanahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Itulah kenapa kita disuruh ikhlas oleh Allah. Itulah kenapa kita disuruh ikhlas oleh baginda Nabi. Apa itu yang disebut ikhlas? Pada saat kita sudah tidak merasa ikhlas. Pada saat ikhlas itu, maka kata ikhlas itu bukan ucapan, tetapi adalah perbuatan. Pada saat kita sudah tidak lagi melihat
yang melakukan perbuatan baik itu adalah dirimu, maka disitulah ikhlas itu ada. Karena al amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujud syirri ikhlasi fiha. Jadi tidak boleh amal pada Allah itu oleh dirimu tadi semua. Maka disitulah di dalam konsep perjalanan menuju Allah itu ada tubadil namanya. Dalam sholat ada qasad, ada ta'arud, ada ta'in, ya, ada ihram, ya. Kenapa harus ihram? Supaya mi'raj tadi semua. Apa yang di ihram adalah diri dohir. Siapa? Adalah si sugus. Supaya kenapa si sugus harus di ihram? Supaya yang sholat adalah si gula dan si manis, sifat memujizat. Dan tadi selama adalah yang sholat adalah si sugus, si relaksa, tidak ada sholat. Walaupun kamu sampai jidatmu pecah sekalipun, tidak ada di sisi Allah. Ini yang harus dipahami. Kita ada dua bagian, ada bagian dohir, ada bagian batin. Bagian dohir ini tidak ada di sisi Allah, akan menjadikan lawan kepada Allah tadi. Maka itulah la hijabaka illa biwujudika. Maka tidak ada penghalang kita pada Allah itu bukan iblis, bukan setan, tapi ya diri kita sendiri. Allah tidak akan terhalang oleh apapun, tapi justru kita terhalang oleh keberadaan kita kepada Allah. Nah, ini harus dipahami konsepnya. Kalaupun paksa kamu sholat, tetap aja fawailul lil musallin. Walaupun kamu maksa ibadah, tetap saja ada celaka ibadahnya, karena tidak ada di sisi Allah ibadahmu itu. Ibadahnya si sugus itu tidak ada, gitu loh. Maka disinilah kita konsep harus mengenal diri itu dari awal. Tadi bahkan mematikan diri itu dari awal, berserah diri itu dari awal, supaya yang benar, yang bersaksi itu adalah tadi adalah bagaimana Muhammad adalah gula, ya, menyaksikan manis, dan kamu sebagai si sugus hanya ke bawah menyaksikan, ikut menyaksikan, gitu loh. Tidak ada si Adam itu, si sugus relaksa itu bersaksi, karena dia tidak akan pernah bisa bersaksi. Ini yang harus dipahami dalam konsep, ya sahabat. Itulah kenapa kata Allah fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Kenapa? Karena hum yurauna. Nah, itu ada riya pasti. Selama ada wujudmu itu, maka selalu ada riya. Itu kan tadi. Maka di dalam kitab Syirul Asrar sekalipun adalah sudah dibahas oleh siapa? Oleh Tuan Syekh Qadir. Ada sesungguhnya tentang jangan sampai kita beribadah itu adalah dengan, maka Tuan Syekh Qadir menjelaskan bahwa sesungguhnya adalah pal insanu ala nawaini jismaniyun wa ruhaniyun, fal jismaniyun insanun amun wa ruhaniyun insanun khasun, farujul insanul am ila watanihi wa huwa darajat bisababi amali adalah ilmu syariat wa tariqat wal ma'rifati, kama qala al hikmatul jami'atum ma'rifatul haqidah amila bilariyain, itu bilariyain wala sum'atin. Tanpa ria berarti tanpa tubuh, tanpa si Adam, karena selama ada si Adam adalah ria, sementara ria itu syirik, sementara syirik itu tidak akan diterima. Tadi innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Jadi ibadah menggunakan jasad ini tidak akan diterima karena syirik. Itulah yang harus dipahami. Jadi itulah kenapa fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat karena riya. Kenapa riya? Karena adanya si Adam. Harusnya yang sholat itu bukan si Adam. Kalau si Adam itu sugus, maka harusnya yang sholat itu adalah si gula Muhammad. Makanya dalam at-tahiyat juga yang at-tahiyat kan Muhammad. Tadi semua yang mengatakan at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah itu ucapan Muhammad, bukan ucapan si Adam. Dijawab tadi semua oleh si manis, oleh Allah. Assalamu alaina, assalamu alaika ayyuhan nabi, at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Nah, karena Muhammad itu sayang pada Adam, pada kita umatnya, dijawab assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Tuh baru asyhadu an la ilaha illallah. Kata siapa? Kata si gula, aku bersaksi tiada yang nyata pada diriku kecuali si manis, gitu loh.
Tadi semua dijawab lagi oleh si manis, wasyhadu anna, dan sesungguhnya engkau hei gula Muhammad utusanku, pada sugus ada si Adam. Nah itu, maka ini konsep menjadi sangat mutlak kepada kita tadi semua. Jadi makanya tadi ibadah itu bukan tentang berapa banyak, bukan rajin, bener enggak, siapa yang ibadah, siapa yang sholat. Maka di hikmah ini nanti adalah berkaitan dengan napas tadi semua. Nah, hikmah yang ke-22 ini penting karena ada nafas, ada nufus, ada anfas, ada tanapas. Maka tadi kenapa nanti dalam hikmah yang ke-22 ini adalah tadi bagaimana napasmu itu bisa merubah nasibmu menjadi buruk atau lebih baik. Tuh. Maka karena disitulah tinggal siapa yang bernapas tadi semua. Ya. Maka kenapa napas itu nanti napas masuk, napas keluar. Sama saja pada saat kamu adalah diajarkan berwudu dalam masukin air, istinsak, istinsat, at-tanzih, at-tasbih. Air yang masuk dan air yang keluar. Tadi syirrullah, nurullah tadi semua. Ya. Allah tadi semua. Ini penting ya, bukan atas asal-asalan pasih bacaan adalah kemudian bacaannya adalah surat Al-Baqarah sekalipun nggak ada guna tetap, karena masalahnya adalah tentang bukan siapa yang membaca, tapi ya tadi tentang siapa yang membaca kamu. Maka itulah sahabat dulu adalah Nabi Muhammad pun ditegur, jangankan kamu, Nabi Muhammad ditegur, ya Muhammad anna rabbaka usalli, Muhammad akulah yang sholat. Tadi semua pada saat Nabi Muhammad dikir, ya Muhammad la yadkurullah ilallah, tidak ada yang bisa ingat aku Muhammad kecuali aku. Tadi semua ya. Maka disinilah konsep la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, sampai innani anallah, la ilaha illa ana. Tadi semua. Barulah kata Allah la ilaha illa ana. Tadi semua. Fa'budni. Tadi semua. Tadi wa aqimis sholat li dzikri. Tuh. Nah, siapa yang sholat? Kata Allah wa anibuduni hada siratal mustaqim. Akulah yang menyembah diriku sendiri. Sesungguhnya dia yang sedang, ya bagaimana kamu mau nyembah Tuhan, Tuhannya laisa kamitslihi. Nah, inilah orang konsep beribadah jadi salah tadi semua ya. Ini Abah perlu dulu menarik dulu ke sini supaya paham siapa yang dzikir, siapa yang sholat, siapa yang berjalan tadi semua. Dan kita harus mengerti hubungan kita dengan Allah. Maka Nabi Muhammad tadi bersabda tadi menyampaikan la tashihu ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kamu kecuali kamu kenal kepada yang disembah. Kenapa? Supaya al-abid wal ma'bud wahid, yang menyembah yang disembah itu satu. Tadi satunya bagaimana? Tadi kata apa? Insan, Muhammad dan Allah itu seperti sugus. Di dalam permen sugus, dalam permen kopi kok relaksa ada gula dan manis. Coba kamu pisahkan. Sugus itu identitas, relaksa itu identitas si Adam gitu loh. Maka yang sholat itu bukan si sugus, bukan si relaksa, bukan si kopiko. Justru si relaksa, si kopiko itu harus mematikan diri sebelum sholat. Maka dia berdiri di tempat dia sujud, la hayun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqilallah, sambil nekuk lidah, merapatkan gigi di dalam hati, la hayun, aku tidak hidup, yang hidup hanya Allah. Tuh. La ilmun, aku tidak punya ilmu, yang punya pengetahuan hanya Allah. Begitu sebelum, supaya apa? Supaya pindah yang tadinya kaki si Adam sekarang jadi kudrat iradat Allah. Yang tadinya tangan itu yang takbiratul ihram itu tangan si Adam, karena kaki si Adam dan tangan si Adam itu nggak ada bedanya kaki monyet. Bagaimana mungkin monyet mau nyolat menyembah Tuhan? Tadi makanya serahkan dulu, supaya tadi kan kata Allah wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, dari apa yang sudah Allah anugerahkan. Apa Allah anugerahkan? Kakimu. Tapi pada saat kamu mau sholat, bukan kakimu yang mau berdiri. Tadi jadikan negeri akhirat tadi semua. Bagaimana cara jadikan negeri akhirat? Jadikan kakimu itu wudu, cuci kakimu itu, serahkan kakimu itu sebenar-benarnya. Kaki itu tidak ada
yang ada berdirinya kaki itu karena kudrat irodat begitu. Tangan juga yang takbiratul ihram itu kudrat irodat begitu. Kalam yang akan bicara nanti pada saat Bismillahirrahmanirrahim tuh, itu adalah merupakan bukan lagi mulut tapi kalam dari semua. Yang mendengarkan bacaan kamu si kalam itu bukan telinga tapi sama tuh. Yang melihat tempat sujud itu udah bukan lagi mata tapi basor tuh. Yang membacakan adalah supaya tartib karena ilmu, maka bukan lagi akal tetapi adalah ilmu Allah tuh semua. Berarti kalau begitu sholatnya itu berdirinya adalah dengan kudrat irodat, takbirnya dengan kudrat irodat tadi semua. Maka gerak tubuh dan diamnya sholat itu dengan kudrat irodat, melihatnya dengan basor, mendengar dengan sama. Tadi berarti sudah yang sesuai disuruh dia wabtagi fima ataqallahu darul akhirah, menjadikan negeri akhirat. Nah, itulah sudah jadi negeri akhirat. Nah, sekarang yang berdiri menghadap dia itu udah bukan lagi si Adam, bukan si Sukus, bukan si relaksa, berarti sudah Muhammad ruhmu itu tuh. Berarti si gula sekarang. Si gula itu sifat gitu kan tadi. Nah, si sifat itulah berhadapan dengan si zat, si manis. Nah, sementara zat dan manis itu tidak bisa dipisahkan. Gula dan manis itu pada Sukus tidak bisa dipisahkan, seperti tidak bisa dipisahkannya antara benang dan kapas dari semua ya. Allah dan Muhammad itu adalah anta dan anak itu satu tuh. Nah, itulah yang harus difahami tadi semua. Nah, sebenar-benarnya si anta itulah si anak, sebenar-benarnya si anak itu si anta, sebenar-benarnya gula itu manis, sebenar-benarnya manis itu ya gula. Itulah dia berkata al insanu syiri wa syiri sifati wa sifati la ghair. Berarti pada saat dia sholat itu yang berdiri itu adalah Muhammad. Makanya cocok dengan dalil assalamu alaika ayyuhan nabi itu, bukan assalamu alaihi itu, bukan. Sudah mukhatab. Kalau seandainya Muhammad yang di Madinah harusnya bukan assalamu alaika dong, assalamu alaihi kepada dia yang di sonoh tuh. Inilah kita harus luruskan sholatnya. Makanya orang yang sholatnya nggak gitu, kata Allah, diingatkan lagi di ayat yang lain, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan fatubul adaba bima kuntum takfurun. Sholat mereka itu adalah hanyalah siulan dan tepuk tangan. Nah, ini diingatkan oleh Syaikhullah, al amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu syirik ikhlasi fiha. Amal itu adalah kerangka yang tegak tapi ruhnya amal itu ikhlas. Nah, ikhlas itu pada saat sudah mukhlas. Nah, kenapa harus mukhlas? Karena tadi iblis sudah berkata, qala rabbi bima agwaitani la uzayyina lahum fil ar wa la ubyanahum ajmain illa ibadaka minhum al mukhlasin. Tuh, tadi semua ya. Jadi pahami sahabat nanti. Maka di hikmah ini mari kita masuk biar kita ngerti. Jadi hikam itu perjalanan, sekali lagi ya, adalah merupakan suluk, adalah buat si salik berjalan pulang kembali innalillahi, karena kita semuanya berasal dalam milik Allah secara tanajul. Karena kita ini siapa? Kita ini kenapa disebut tanajulat, ta'ayunat? Ya memang kita ini asalnya Allah, kan begitu. Sebenarnya diri insan itu adalah berasal dari alam insan, itu berasal dari alam adzam. Semua alam adzam itu berasal adalah di alam misal, adalah tadi alam misal itu berasal dari kata Allah. Allah itu dari kata ilaha, ilaha dari kata la, tadi la ilaha dari kata illa, dari kata la awalnya, la ta'in dari kosong tuh, asalnya tidak ada, akhirnya Allah itu tajalli gitu kan, di alam wahdah menjadi alam titik, alam sifat, alam sifat turun ke alam asma, dari alam asma turun ke alam af'al. Tadi semua sama saja, asalnya dari biji kapas menjadi kapas, kapas menjadi benang, benang menjadi kain, kain menjadikan baju. Tuh, berarti di dunia ini adalah merupakan sebenar-benarnya kamu adalah kapas tuh. Makanya nggak salah, sebenar-benarnya kamu Allah. Nah itu Allah lah kamu itu sebenarnya. Tapi kamu tidak boleh ngaku Allah karena sekarang kamu baju. Nah, ini harus dipahami tadi ya.
Kalau nggak begitu berarti kamu kan harus kembali, asalnya Allah, kembali pada Allah. Tapi belajar tasawuf bukan jadi Allah. Sebenarnya kamu tidak ada, awalnya tidak ada, balik lagi tidak ada, yang ada hanya Allah. Nah inilah ya orang-orang yang nggak ngerti akhirnya nuduh lah hulul, itihad, apa lain sebagainya. Padahal dia nggak ngerti tadi semua ya. Itulah kita disebut tajalliyat, tanajulat, ta'ayyunat, gitu, dari semua. Kita inilah kenyataan daripada wujud Allah. Nah makanya di hikmah yang akan kita kaji hari ini 22, maka banyak hal yang harus kamu pahami. Maka dikatakan mamin nafasin tubdihi ila walahu qadarun pika yumdihi. Ya, ada setiap napas kau hembuskan kecuali padanya terdapat takdir yang dia berlakukan padamu. Tuh. Maka sebenarnya kata Abah juga, segala apa yang terjadi pada dirimu adalah kamu yang menariknya. Karena kata Abah juga, ya kamu marzuk, ya dia rozik. Tuh. Yang menjadikan kamu nggak ada rizki juga kamu. Tadi semua, maka jangan salahkan Allah. Tadi semua, kadang ada pernah berpisah antara rozik dan marzuk. Tadi semua, ya. Kata Abah juga, ini semua pada saat semuanya dalam alam kosong, kalau bahasa fisika semuanya hanya lautan Tuhan itu, tajalli menjadi lautan foton, lautan cahaya. Tetapi dia ini kenali kalau cuma ada dia lautan cahaya, maka dia membentuklah, disebut lautan boson, disebut dengan Nur Muhammad. Setelah Nur Muhammad itu membentuk menjadi akhirnya permeon, nah itulah identitas si Adam, Adam identitas, Muhammad wujud, Allah hidupnya. Yang sebenar-benarnya yang ada itu Allah pada wujud Muhammad, pada identitas Adam. Jadi istilah Adam itu apapun, dia yang punya nama Adam namanya. Hanya disinilah memahaminya, jangan terjebak pada Adam manusia pertama bahasanya. Dari itulah akhirnya manusia jadi bingung memahami agama. Apapun itu disebut Adam, yang punya nama wa'alamal Adam asma kullaha, semua yang punya nama itu disebut Adam. Tuh tadi semua itu identitas. Tadi Kopiko, si Sugus, tadi si Sugus itu nggak ada. Sebenarnya si Sugus itu adalah gula dan manis sebenarnya. Tadi kalau semua gula dan manis nanti bingung manggilnya. Tadi kalau pada saat kamu ingin yang bau ini disebut si Kopiko, ada kopi, nah itu si Adam juga itu sebenarnya. Tadi sebenarnya, jadi kalau begitu Adam itu identitas tadi semua ya. Nah makanya tidak boleh kita sholat itu menggunakan si identitas si Adam. Dan inilah yang menjadikan manusia hari ini menderita, karena kamu sebagai identitas, kamu sebagai si Adam, dan kamu tidak mau melepaskan identitas dirimu. Maka tadi timbullah ketakutan-ketakutan pada dirimu. Tadi semua takut ini, takut hidup, takut mati. Kenapa takut mati? Karena kamu merasa memiliki hidup. Nah itu. Takut miskin. Kenapa takut miskin? Karena kamu takut, karena merasa memiliki harta. Tadi semua. Coba kalau kamu tidak merasa memiliki, nyaman hidup kamu itu, kembalikan sebenar-benarnya kamu tidak memiliki apa la yamliku li nafsihi. Inilah sahabat yang harus, kenapa di dalam sholat diajarkan tubadil gitu loh. Tadi semua ya, ini konsepnya harus dipahami dengan matang, dengan rasa, bisa biar kamu bisa merasakan dan membuktikan tadi semua ya. Maka inilah ya, maka mamin nafasin tubdihi ila walahu qadarun pika yumdihi. Ya, setiap napas yang kau hembuskan ternyata sebenarnya adalah kau telah membuat takdir buat dirimu sendiri. Sangkaan-sangkaanmu itu tadi semua. Maka kita lanjutkan. La tataraqab. Nah, kalau di dalam bahasa hikam ini dikatakan adalah apa namanya? Oleh la tataraqab burugul adyari fa inna dzalika adalah yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu bima huwa muqimuka fihi. Jangan menantikan selesai habisnya perintang-perintang untuk lebih mendekat kepada Allah, sebab yang demikian itu akan memutuskan engkau dari kewajiban menunaikan hak terhadap yang Allah telah mendudukkan engkau di dalamnya. Jadi dalam bahasa apa namanya, janganlah menanti-nanti hilangnya kecenderungan pada dunia. Atau disederhanakan gini, kalau kata Abdullah bin Umar radhiyallahu an, jika engkau berada di waktu senja, maka jangan menunggu tibanya pagi, gitu loh. Demikian pula jika engkau berada di waktu pagi, jangan menunggu sore tadi. Maka kemarin di hikmah sebelumnya jangan milih-milih, gitu kan tadi.
Maka ini banyak manusia milih ini, milih itu, milih ini. Nah, ini tidak berbuat tadi semua ya, tadi semua. Akan dikatakan lagi oleh baginda Nabi, gunakan mudamu sebelum tuamu, gunakan sempatmu sebelum sempitmu, gunakan sehatmu sebelum sakitmu. Ini artinya adalah la tatarakob, jangan menantikan selesai habisnya perintang, jangan nunggu dulu, nanti aja kalau seandainya udah santai, nanti saja kalau ada halangan, nanti halangan itu akan muncul lagi, terus berbuat. Nah kemarin maka dikatakan jangan menunda untuk beramal, jangan menunda untuk berbuat, jangan menunda untuk bekerja, jangan menunda untuk berbisnis apapun, karena bisa jadi yang kesempatanmu itu tidak akan kembali lagi padamu. Ini banyak orang gagal itu nunggu mudah-mudahan. Makanya disinilah akhirnya akibat tadi akan masuklah ke hikmah yang kedua 24 adalah latas tagribu al akdari madub tapi hadidar. Janganlah engkau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran selama engkau berada di dunia. Tadi semua. Kemudian fa innaha ma'abrozat illa ma huwa mustahiqu wasfiha wa wajibunatiha. Karena dunia tidak melahirkan selain apa yang merupakan kelayakan sifat dan konsekuensi dari karakternya. Tadi semua ya. Jadi jangan engkau merasa aneh. Maka tadi kenapa dari awal di sini bahasa dunia, sahabat, kalau ngomongin hakikat dunia itu tubuhmu gitu loh. Maka seolah-olah begini, latas tagribu al akdari madum tapi hadidar, jangan engkau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran selama engkau berada di tubuhmu itu, bukan dipindahkan tadi ya. Makanya tadi di dalam hikmah ya mamin nafasin tubdihi itu kenapa Abah ajarkan selalu menekuk lidah, nafas. Maka seluruh amalan itu harus kamu matikan dirimu adalah dengan menahan nafas. Bahkan di bulan Ramadan itu Lailatul Qadar adalah pada saat kamu berhenti bernapas. Kan tadi kata Imam Ghazali adalah ada perubahan takdir. Lail itu adalah perlambang daripada mati. Lail itu perlambang malam. Makanya selalu lailatul lail termasuk inna anzalnahu fi lailatul qadri itu. Tidak akan ada perubahan nasib padamu sebelum kamu lail. Mati sama saja isyarahnya. Matikan keberadaan diri dohirmu. Karena selama ada diri dohirmu, maka tidak ada pertolongan Allah padamu. Tadi semua tadi. Maka dari awal kita harus mempanakan diri adalah tadi, jangan ngaku-ngaku wujud, maka tadi kembalikan wujud kita ini wujud Allah. Karena kita hanya tanajulat, ta'ayunat, tajaliyat. Kita wujud yang diwujudkan, hidup yang dihidupkan. Ingat itu. Makanya semua amal itu hanya menekuk lidah, merapatkan gigi. Karena tadi Lailatul Qadar itu terjadi adalah tanggal 21. Bagaimana 21 itu? Tadi semua adalah bagaimana mempanakannya si Adam, si relaksa, tadi semua dengan berhenti bernapas, mematikan si Adam, supaya 21. Gula dan manis, Muhammad dan Allah satu. Tuh, dohir dan batin, tadi semua. Sifat dan zat adalah satu. Maka akan ada perubahan. Maka tugas si Adam itu menahan napas, mematikan dirinya. Makanya di dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, innal abdi idza ahbabtuhu qataltuhu wa qataltuhu wa ana dia tahu. Jika seorang hambaku mencintaiku, maka aku akan bunuh dia. Tapi ketika aku bunuh dia, maka akulah yang menjadi penggantinya. Tuh. Maka dalam hadis qudsi yang lain, maka jadilah dia penglihatannya, matanya jadi penglihatanku, telinganya jadi pendengaranku, mulutnya jadi kalamku, kakinya jadi kakiku. Nah itu bahasanya. Pada saat orang tadi maksudnya kakinya jadi kakiku itu pada saat dia sudah menahan dirinya, mempanekkan dirinya, maka kakinya berubah jadi kudrat iradat Allah. Tangannya rubah jadi kudrat iradat Allah. Tadi semua. Matanya jadi basar Allah, telinganya jadi sama Allah, mulutnya jadi kalam Allah. Yang ada yang wujud hanya Allah. Tuh. Kalau seandainya kamu tadi tahan nafas, maka tadi ulama-ulama mengatakan Lailatul Qadar terjadi tanggal 21. Maka tadi 21 kan jasad dan ruh, jangan pirok. Bagaimana nyatunya jasad yang ruh? Nahan napas. Tuh. Tahan napasmu, tahan egomu, tahan keberadaanmu. Maka seluruh amaliyah yang Abah ajarkan itu adalah nekuk lidah, rapatkan gigi, tahan napas.
Tuh. Sebetulnya di situ konsepnya sahabat, kenapa Abah selalu ajak lo tekuk lidahmu, rapatkan gigimu, tahan nafasmu, karena setiap kau tahan nafasmu ada perubahan takdir. Itu tadi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tadi semua. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tadi semua. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tuh. Sama syahrul Ramadan, apa namanya? Tadi Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Lail. Tadi semua. Selama kamu tidak lail, tidak akan ada dijalankan. Selama kamu nggak mati, Allah nggak menjalankan. Kan tadi kamu yang wujud, dia yang ada. Masalahnya kamu yang hidup, dia yang mati. Masalahnya di situ konsepnya. Karena kita dan Allah itu nafi isbat, maka tidak mungkin Allah jadi makhluk, makhluk jadi Tuhan. Paham itu? Hanya tinggal kamu adalah kamu yang ada atau dia yang ada, kamu yang hidup apa dia yang mati. Dan ini yang harus dipahami konsepnya. Tadi semua, maka bahasanya selalu dengan lail. Tadi semua, Lailatul Qadar. Tadi semua, ya. Termasuk di sini adalah apa namanya? Jadi kita pun adalah bagaimana memfanakan diri. Maka Imam Ghazali mengatakan pada Lailatul Qadar itu terjadi pada saat angin berhenti berhembus. Apa itu maknanya? Karena angin berhenti berhembus itu bukan angin yang di luar dirimu. Karena bicara tentang apapun yang berkaitan dengan hakikat ma'rifat, jangan keluar dari tubuhmu. Maka tadi, man tolaba maulati ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka itulah baginda Nabi. Berarti kalau begitu, angin yang dimaksud bukan angin berhembusnya di luar dirimu. Angin nafasmu itu, itulah mari katakan mamin nafasin tubdihi ila walahu qadarun pika. Apa nama? Mamin nafasin tubdihi ila walahu qadarun pika yubdihi. Ada perubahan takdir pada saat kau tahan nafas itu. Nah, isilah pada saat engkau bertahan nafas itu. Apa sudah ajarkan? Jadikan tubuhmu adalah lebih magnet rizki. Dengan tekuk lidah tubuhmu menjadi sumber kasih sayang, tubuhmu menjadi sumber energi kebahagiaan, tubuhmu menjadikan sumber sehingga manusia sedunia mencintaimu dan kau mencintai seluruh makhluk sedunia. Begitu tadi semua, ya. Bukan sebaliknya, adalah kau menciptakan kebencian, kedengkian, kemarahan. Nah, itulah berarti kau sudah keluar dari Asmaul Husna. Karena sesungguhnya kehidupan makhluk di dunia ini hanya untuk mencerminkan, adalah menunjukkan, adalah Allah itu adalah penampakannya dalam Asmaul Husna semua. Maka kalau dia khalik, maka kamu sebagai makhluknya. Dan khalik wal makhluk wahid. Ingat itu. Kalau dia itu razik, maka kamu sebagai marzuknya. Maka sementara razik wal marzuk wahid. Tuh, ingat itu. Pada saat kamu zikir, padahal kamu adalah dia sebagai zikir, kamulah sebagai mazkurnya. Yang mengingat adalah yang diingat satu. Tuh, kayak gula dan manis. Tadi semua. Maka harus pahami antara zikir dan mazkur. Antara rozik dan mazkur. Tadi semua apa rozik dan dan marzuk. Tadi ada abid wal ma'bud. Tadi semua. Termasuk al-ismu wal musamma wahid. Tadi semua. Ya. Ini yang harus dipahami konsepnya. Jadi kalau begitu, sebenarnya hampir kebanyakan kenapa? Lihat, Nabi Muhammad pergi ke guha, diam. Apakah Nabi Muhammad itu sholat di guha itu seperti sholat kamu? Tidak. Ya duduk. Nah, maka Abah ajarkan bagaimana duduknya. Tawaruknya berbeda dengan tawaruk waktu sholat. Sholat dan tawaruknya adalah kaki kiri yang nekuk ke belakang. Sementara sholatnya sholat Muhammad itu kaki kanan yang nekuk. Nah, disitulah kenapa Nabi Muhammad itu bengkak kakinya. Coba kalau kamu sudah ngerti sholatnya Rasulullah, kamu akan bengkak. Jangankan satu malam, setengah 20 menit saja bengkak kakimu itu. Maka dia ditanya oleh Aisyah tadi semua, ya Rasulullah, kenapa engkau bengkak kakimu? Ya tentu. Tapi kalau sholatnya seperti sholat kamu 100 rakaat, sholat Lailatul Qadar kemarin, ada boro-boro bengkak. Nah, inilah yang kamu harus ngerti. Tadi semua itulah kenapa di dalam gua Hiro itu nggak bisa sholat sebagaimana sholat, karena bungkuk aja, jongkok aja udah susah kan begitu. Nah disinilah sholatnya Rasulullah itu duduk. Sahabat, kalau kalian nggak mau ngerti, shollu kama ra'aitumuni usolli. Tadi semua ya. Ada bedanya kayak sholatnya apa namanya patung-patung Buddha tuh, Candi Borobudur ya.
Tadi kamu kalau lihat dengar Buddha ngamuk aja tadi semua. Buddha itu siapa? Sang Siddhartha Gautama itu adalah Nabi Zulkifli dari semua. Kamu juga benci adalah sama Sabdo Palon. Sabdo Palon itu siapa? Nabi Sis. Kamu itu nggak ngerti aja masalahnya. Inilah aduh ampun dari semua ya. Suku pendek ini susah nggak ngerti-ngerti ya. Cuma nggak ngerti semua. Makanya tadi Plato juga nabi itu ya. Aristoteles juga nabi itu kalau kamu mau tahu tadi semua ya. Jadi betapa masalahnya dengan napasmu itu tadi. Jadi kalau begitu, kalau ingin perubahan nasib, tekuk lidahmu, rapatkan gigimu, tahan napasmu. Itulah, maka ada 21, ada lagi 23. Tuh. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Ada lagi 25. Tuh semua. Seluruh papat, 5 pancer. Tadi kan satukan. Tadi semua gak bajarkan, si tarik di sini semua. Ya. Ada lagi semua. Ada lagi 27, ada 7 lubang di kepalamu itu, tutup, liko, dan ada lagi 29, 7 lubang di kepalamu dan 2 lubang di bawahmu, tadi semua. Maka itulah angka 9 adalah angka kesempurnaan. Maka itulah bintang NU itu 9. Maka masna, wasulasa, waruba, jisamsu. Tapi kamu tidak akan jisamsu kecuali diawali dengan L, E, la hayun, la ilmun, la samiun, la basirun. Barulah 2, 3, 4. Setelah LE barulah kamu ngerti ese. Ke sini ese, ke sini ese. 1 pemain 2 wajah. Anta, ana. Aduh, dengan udud aja Allah udah ngingatin kok. Di penghujungnya Al-Maidah al-yauma akmaltu sempurna. Kalau sudah akmal, nah sempurnalah kamu tuh rokoknya yang balik ke Allah teh, nah itu kudu sampurna gitu. Itu ya, makanya kullu syai'in babun ilallah, apapun semuanya kalau kamu ngerti, tak ada satu benda pun di dunia ini pasti mengingatkanmu untuk pulang kepada Allah, apapun itu benda. Sok sebutkan kepada apa satu benda, apa analisa, pasti jalan pulang pada Allah. Tuh, termasuk udud. Maka tadi udud itu masuk napas. Itu kalau enggak yang enggak udud jangan ikut-ikutan begitu tadi semua ya. Maka di hikmah yang ini dijelaskan latas tagrib buku al-akdari madum tapi hadidat, jangan engkau merasa aneh jika kamu yang merasa ada si Adam ini sugus ya udah nggak ada tuh si gula dan manis tuh. Maka jangan aneh kalau kesulitan, kalau masih ngaku-ngaku si sugus, ngaku-ngaku si kopiko, ngaku-ngaku adalah si relaksa. Sebenarnya sugus, kopiko, relaksa itu si Adam hanya identitas adalah. Maka tadi lepaskan identitasmu itu, la hayun, la ilmun, la samiun. Jangan merasa memiliki, la namlik, la yamliku li nafsihi. Nggak boleh merasa memiliki hidup, memiliki wujud, memiliki melihat, memiliki. Maka tadi di awal takuk lidah lagi, rapatkan gigi, serahkan la hayun, la ilmun, la samiun, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, sampailah la maujudun bihaqilallah. Kan begitu konsep. Itulah yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro di Gua Selarong. Itulah yang dilakukan Syekh Muhyi di Gua Pamijahan. Itulah yang dilakukan Sunan Kalijogo di pinggir sungai Kalijogo. Itulah yang dilakukan Rasulullah SAW di mana di Gua Hiro. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Adam di Jabal Rahmah. Itulah yang dilakukan oleh Musa di Bukit Tursin. Tadi semua sama semuanya. Ujung-ujungnya untuk mencapai menemukan kesadaran. Karena semuanya dalam keadaan mabuk, semuanya dalam keadaan mati. Itulah tadi. Kenapa disebut mati? Karena merasa hidup. Kenapa merasa mati? Kenapa disebut mati? Karena merasa wujud. Kenapa disebut mati? Karena merasa berilmu. Kenapa disebut mati? Karena merasa bisa. Maka tadi konsep dengan Allah itu tadi adalah ummi seperti Nabi Muhammad tadi semua. Ya. Makanya siapa yang mau ilmu laduni batin, sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Jadi ya, kalau kamu nggak ummi ya nggak ada. Tidak ada. Kalau kamu nggak kosong, apa yang mau diisi? Maka di dunia ini tentang bagaimana kamu menjadi kosong. Hanya gelas kosong yang bisa diisi, hanya piring kosong yang bisa diisi, hanya kamar kosong yang bisa diisi. Tuh. Hanya kanvas kosong yang bisa dilukis. Kosong.
kamu merasa ada. Nah, inilah persoalan. Makanya tadi hidup ini bukan tentang relaksa, bukan sugus, bukan kopiko, tapi tentang Muhammad dan Allah, tentang gula dan manis pada sugus, kopiko dan relaksa. Bagaimana supaya hadir tadi si gula dan si manis? Tadi panakan si sugus, pengakuan saya ini sugus, saya ini Umar, Usman, Ujang, Ahmad, Jubaidah. Nah, itulah itu identitas itu. Apalagi kalau saya ini ulama, saya ini kiai, wah udah makin diadu deh teman-teman. Itulah konsep hari ini yang sudah kebalik-balik. Maka latas tagribu wal akdari madum tapi hadidar. Jangan kau merasa aneh dengan terjadi dari kesukaran selama yang ada kamu. Tadi semua adalah karena keberadaannya si sugus, si kopiko itu, si Adam, ya pasti serba susah, ya belangsak dia. Tadi semua, ya. Kemudian dilanjutkan oleh Syatoilah, matawaqafa matlabun anta talibu birobika, permintaan tidaklah tertahan selama yang minta itu Muhammad, si sifat kepada zat. Tuh, yang meminta itu si gula kepada si manis, karena si manis ya gula manis. Ini yang minta si sugus, yang ketemu. Makanya tadi bagaimana cara minta? Maka doa daya dau itu bukan minta, tapi justru panakan. Si sugus, si relaksasi gula itu jangan meminta, takuk lidah. Maka di hikmah yang sebelumnya tadi apa kata Syatoilah? Tolabuka minhu ittihamun lah, engkau meminta kepada Allah berarti menuduh tuh, nuduh. Dikiranya kamu tuh jauh dengan Allah. Si sugus minta pada Allah, tak nggak tahu Allahnya itu dia si manis pada dirinya dan pada wujud si Muhammad si gula itu. Pada saat si sugus itu minta berarti nuduh dia itu. Makanya watolabuka lahu adalah ghaibatun minka anhu, adalah ketika engkau mencarinya menunjukkan kegaibanmu. Ya tadi bagaimana mungkin si sugus cari gula dan manis padahal dia adalah si gula manis pada dirinya. Tadi semua akhirnya abring-abringan bawa api, cari api bawa opor. Nah itulah sindiran orang tua kita dulu. Banyak manusia abring-abringan bawa opor cari api, banyak manusia abring-abringan bawa kue, bawa tumpeng yang besar cari nasi kucing yang kecil. Banyak manusia abring-abringan cari rezeki padahal dia nggak sadar dia marzu. Coba, inilah kebodohan. Maka disinilah konsep yang sekarang sudah uji coba semuanya. Mematikan dirimu untuk melahirkan kesadaranmu, mematikan dirimu untuk menghidupkan kamu. Karena itulah kata Allah, kaifa takfuruna billah. Kenapa kamu itu ingkar? Kenapa kamu itu kufur? Kenapa kamu itu tertutup? Tadi wa kuntum amwatan, pada sesungguhnya kamu itu mati sebelumnya. Berarti Allah telah mengeluarkan kamu yang hidup dari yang mati. Berarti sebelumnya hidup dari semua. Wa kuntum amwatan fa ahyakum, kamu diberikan hidup. Summa yumitukum, supaya apa? Kemudian kamu dimatikan supaya apa? Summa yuhyikum, supaya hidup tadi. Karena itulah maka kehidupan dunia ini kematian sebenarnya tadi. Maka kalau kamu merasa hidup ya berarti kamu mati. Kalau mati maka pantas hidupmu itu tidak berkah, pantas hidupmu itu tidak berbuah. Pohon apa yang berbuah kalau mati? Tadi semua ya. Coba, inilah kebalik-balik. Maka itulah kenapa Allah kisahkan tentang Musa dan Khidir. Itulah antara hakikat dan syariat, itulah nampak suka terbalik dari semua ya. Yang baik menurut syariat belum tentu menurut hakikat. Ingat itu ya. Maka kita tidak boleh hanya belajar syariat dan juga tidak boleh hanya belajar hakikat. Dua-duanya temukan, kawinkan dari semua ya. Mantajamma bainahuma adalah faqad tasaddaq. Makanya tidak boleh hanya sebatas fikih, tidak boleh hanya tasawuf. Tasawuf tanpa fikih, fikih juga tanpa tasawuf tidak sempurna. Tadi semua ya. Ini yang harus dipahami. Tadi karena nggak ada gula dan manis itu tanpa siapa? Tanpa si relaksa. Berarti relaksa itulah tadi si dohir, tadi semua ya. Tapi jangan terjebak pada relaksa. Nah, ini hari ini tadi orang sibuk baca Fathul Mu'in, Takrib, Fathul Wahab, Sakinah, Yanatu Talibin, tadi semua, Al-Majmu, Tufatul Muhtaj, tadi semua ya. Tadi Bugiatul Bugiah dan lain sebagainya. Tapi lupa yang di sebalik sugus itu sebenarnya adalah ada gula dan manis tuh. Sugus itu adalah mengurus sugus itu namanya rukun Islam.
Tapi ngurus gula namanya rukun iman, mengurus manis namanya rukun ihsan. Maka tadi ngomongin sugus ada ngomongin kulit duren, ngomongin adalah gula adalah ngomongin daging duren, sementara ngomongin manis ada rasa duren. Gak bisa dipisahkan kulit daging Islam iman, ihsan kulit daging manis. Manis ada pada daging, daging dibungkus kesempurnaan dengan kulit. Itu kan begitu pelajarannya ya. Maka syaitanillah ingatkan tadi tolabuka minhu ittihamun lah wa tolabuka lahu ghaibatun minka adalah anhu wa tolabuka li ghairihi likillati hayaika minhu. Dan engkau meminta kepada selainnya adalah karena sedikitnya rasa malu kepadanya. Coba bagaimana kamu minta manis padahal kamu sendiri genong-genong gula. Tadi inilah yang dimaksud di sini adalah mata waqafa matlabun anta talibu bi rabbika. Permintaan tidaklah tertahan selama engkau meminta dengan Tuhanmu. Selama engkau menahan keberadaan dirimu, hei sugus, biarkan tadi si gula minta pada si manis tuh. Tapi si gula tidak akan bisa minta pada si manis kecuali kamu tahan napasmu, tekuk lidahmu, hei sugus. Begitu. Biarkan tadi sifat minta pada zat. Biarkan saling memuji antara sifat dan zat. Biarkan saling menyaksikan sifat dan zat. Biarkan yang menikmati sifat dan zat. Kamu si sugus ikut menikmati saja, ikut menyaksikan saja. Tuh. Tadi semua ya konsepnya. Tapi wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika, dan permintaan tidaklah mudah bila minta dengan si sugus. Ya itulah bagaimana si manis akan beri sementara yang minta si sugus nggak bisa. Nah itulah sederhana contoh ya. Makanya disitulah lanjutkan adalah min alamatin nujhi fi nihayatir ruju'i ilallahi fil bidayati. Di antara tanda keberhasilan di akhir perjuangan adalah keberserahan di awal perjuangan. Nah itu tadi ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa. Serahkan, hei sebenarnya aku bukan sugus, sebetulnya aku adalah gula dan manis, begitu. Makanya tadi jadi kalau kamu serahkan perjuangan di awal tadi min nihayatil ruju', tadi kembali dulu ilallah bil bidayati, ada di awal serahkan dulu. La hayyun la ilmun la sami'un la basyirun la qadirun la muridun la mutakallimun la maujudun bihaqqillah. Tuh. Maka dilanjutkan man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu, barang siapa permulaannya bersinar, bersinar pula penghujungnya. Tadi semua. Maka yang syariatnya Allah, tarekatnya Allah, hakikatnya Allah, marifatnya Allah, beres urusan. Kalau syariatnya kamu udah gagal sampai ujungnya. Tadi semua. Karena begitu kamu yang ada, Adamlah yang ke dalamnya itu. Tuh, aku 4, kamu kumbah tadi semua. Maka mastudia fi ghaibi syara'iri tuhara fi syahadati dhawahiri. Apa yang tersimpan dalam kegaiban batin akan nampak dalam kenyataan lahir. Tuh, pada saat kamu panakan dirimu, id ada yaudu, maka ada ayyada yuaidu kepada si gula. Tuh, sekarang si sungguh hebat. Kenapa? Karena pada saat kamu panakan dirimu, nampaklah tadi mastudia fi ghaibi syara'iri tuhara fi syahadati dhawahiri. Apa yang tersimpan dalam kegaiban batin, yang keluar, yang dalam akan nampak pada luar. Tuh. Jadi pada saat yang nampak keluar, hancurlah, tidak ada yang dalam. Akhirnya yang luar pun hancur. Tadi sahabat tadi semuanya. Maka dijelaskan selanjutnya satana baina ma yastadilu bihi aw yastadilu alaih al mustadilu bihi arafal haqqa li ahli fasbatal amra min wujudi aslihi wal istidlalu alaihi min adamil wusul ilaih wa illa famata ghobahata yustadallu alaih wa mata ba'uda hatta takunal asyaru hiyallati tusilu ilaih. Betapa jauh perbedaan antara orang yang berdalil bahwa adanya Allah menunjukkan adanya alam, dan orang yang berdalil bahwa adanya alam menunjukkan adanya Allah. Tuh, tidak mungkin tadi semua. Maka Allah bukan makhluk dalil adanya adalah apa Allah, tapi harusnya Allah dalil adanya makhluk. Nah ini selama ini kan banyak manusia menjadikan makhluk dalil adanya Allah. Itu tadi semua.
Tapi sebenarnya makanya betapa jauh satana baina ma yastadilu bihi aw yastadilu alaih al mustadilu bihi arafal haqqa li ahlihi. Kenapa orang menjadikan makhluk dalil ada Allah? Dikatakan orang yang berdalil bahwa adanya Allah menunjukkan adanya alam telah mengetahui keberadaan pada tempatnya. Mana mungkin yang muhadas menjadi dalil ada yang qadim. Makanya maka ada bako zati, ada bako idofi. Maka Allah itu bako zati, bukan bako makani, bako zamani, bako idofi. Tadi semua ya. Maka inilah berarti sesungguhnya adalah Allah. Makanya Adam Allah dalil Muhammad tuh. Bukan Muhammad dalil adanya Allah. Allah lah dalil adanya Muhammad. Tadi semua. Jadi manislah dalil adanya gula, bukan gula dalil adanya manis. Jangan kebalik tadi semua ya. Allah dalil adanya tadi semua. Hidup dalil adanya tubuh tadi semua ya. Wal istidlalu alaihi min adamil wusul ilaih. Tadi sedangkan pandangan bahwa adanya Allah menunjukkan adanya Allah karena belum sampai kepada Allah ya tadi semua. Jadi ini ya hikmah. Makanya setelah itu barulah dikatakan selanjutnya adalah liyun fik du sa'atin min sa'atin alwasiluna ilaihim man kudiru alaihi adalah warizquhu asyairu ilaih. Hendaklah orang yang mempunyai keleluasaan berinfak dari keluasan. Inilah sedang berinfak ilmu dari semua ya. Dan orang-orang yang rezekinya terbatas adalah orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah di Sumaya. Barangkali itu saja dulu ya sahabat untuk untuk malam hari ini ya. Besok kita bahas tentang cahaya. Nah, ini penting besok itu. Karena semuanya tentang cahaya. Seberapa terang cahaya kita berjalan menuju Allah itu. Orang yang berjalan dalam kegelapan, ada orang yang berjalan dengan cahaya lilin, ada orang yang bercahaya dengan 5 watt, 10 watt, 20 watt, 50 watt sampai nurun ala nurid tadi semua tuh ya. Kenapa manusia hari ini adalah kelimpungan? Karena kamu berjalan dengan kegelapan. Karena berjalan dengan si Adam, dengan si Relaksa, si Kopiko itu berjalan dalam kematian, kegelapan. Maka banyak susahnya. Maka itulah kata Allah, wa man arada an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka. Siapa yang paman arada an dzikri, siapa yang melalaikan dia kepada adzikra tadi semua. Tadi Allah lah tadi dia siapa namanya si madkur lalai kepada si zikir, maka dia akan dibawa dalam kehidupan yang donka, sempit rezekinya, sempit pengetahuannya, sempit kebahagiaannya, sempit kesenangannya, sempit adalah segalanya. Tadi semua man arada an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka wa yukhriju lahu yaumal qiyamati adalah dalam keadaan buta. Tadi semua dikatakan. Pada saat dikeluarkan nanti di akhirat, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Itu saja. Barangkali sahabat sekali lagi apa yang disampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya, sehat semua. Terus berjalan, marilah kita fahami tentang perjalanan kehidupan kita. Ya tadi semua marilah kita berjalan. Maka berjalan dengan Allah itu adalah bukan dengan hal yang sulit sebetulnya. Maka itulah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi semua. Tugas kita hanya mengembalikan saja, mengosongkan. Jangan mengklaim wujud Allah ada menjadi wujud kita. Itulah di hikmah yang 126 nanti. Syaitanillah ingatkan, manakan tadayya malaisala kami malil mahlukin. Allah melarangmu untuk mengklaim milik makhluk lain yang bukan hakmu. Apa yubihulakan tadayya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Apa-apa lagi dia mengklaim sifat Allah, sedangkan dia Allah adalah Tuhan semesta alam. Nah hari ini manusia tidak bahagia karena dia mengklaim bahwa dia wujud sebagai wujud, merasa ilmu, merasa ini. Nah, itulah rasa memiliki semuanya. Itulah akibatnya manusia kehilangan kesadaran. Nah, lepaskan rasa memilikimu, maka kau berjalan akan naik kesadaranmu. Kan di awalnya apa sudah jelaskan, kita sebagai ruh itu 100% kesadaran. Pada saat ruh dimasukkan ke dalam tubuh bersamaan dengan nafsu yang menaik, maka berturunlah kesadaran. Begitu. Maka hari ini pada saat kamu sudah tua, maka pada saat nafsumu sudah meliputi 90%, berarti kesadaranmu sudah turun 90%. Itulah kenapa disebut mati. Itulah pada saat sebaliknya kamu mematikan lagi keberadaan jasad la hayyun la ilmun,
turunkan keberadaan pengakuanmu, penyadaranmu. Yang berilmu itu Allah, yang wujud itu Allah, yang melihat itu Allah, yang mendengar itu Allah. La yamliku li nafsihi darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Naiklah, matikan dirimu, maka naik lagi kesadaranmu ke atas. Itu aja tadi. Pada saat kamu mati, maka turunlah kesadaranmu. Pada saat kamu hidup, naiklah kesadaranmu. Tapi hidupmu adalah pada saat engkau melepaskan pengakuan-pengakuan tadi. Jadi itulah konsepnya dengan Allah itu adalah banyak. Makanya tahalli, tajalli itu hentikan dirimu, matikan nafasmu, tahan nafasmu, maka seringlah coba. Maka Abah ajak semua, semakin banyak kita menahan nafas di bulan Ramadan ini, serahkan, karena bulan inilah yang bulan terbaik buat kamu untuk melepaskan tadi semua ya. Memang seharusnya adalah dari Muharram tadi semua, tapi tidak apa-apa, hari ini adalah di bulan Ramadan ini kita kembalikan imsak. Nah itulah tujuan imsak, menahan. Sebenarnya yang wujud adalah Allah, imsaklah keberadaan wujud. Maka Abah sudah ajarkan hari pertama la hayyun, kemudian hari kedua la ilmun, hari ketiga la samiun, hari keempat la qadirun, hari kelima la muridun. Nah, besok hari la mutakal adalah la mutakallimun. Oh, sesungguhnya tiada yang bicara kecuali Allah, tiada yang berkalam kecuali Allah. Itu besok Abah atur semua ya. Barulah nanti adalah la maujudun bihaqillallah. Nah, barulah nanti hari ketujuh dimulai serahkan dirimu dan tekuk lidah, rapatkan gigi. Di hari ketujuh di saumu serahkan bahwa ya Allah aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati bersama jasad. Hari ke-8 serahkan ayan horajiah, aku 4 lahayun, la ilmun, la satukan yang tadi itu lahayun, la ilmun, la samiun, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaqqillah. Harian itu kamu itu aja yang kamu lakukan. Hari ke-9 adalah sama, adalah juga serahkan tadi Allahu haqqun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud, Allahu wahid, Allahu ajid, Allahu jabar, Allahu muhaimin, Allahu wahab, Allahu muhaimin, Allahu basyir. Hari ke-10 serahkan juga. Ada tadi semua yang mengatakan tekuk lidahmu, masih semua tentang tekuk lidah tadi semua. Tahan nafasmu tadi semua ya. Karena dengan bertahannya napas itulah ada perubahan. Apa yang di hari ke-11 nanti barulah malam takbir. Nanti Abah ajarkan yang paling baik adalah harus habiskan semuanya betul-betul adalah sampai kembali kepada habislah. Itulah kenapa disebutkan di Ramadan itu, di akhir Ramadan itu kembali kepada fitrah itu ya. Kalau nggak begitu ya enggak gitu kan tadi. Tetap aja puasanya puasa ular. Awal Ramadan ular, akhir Ramadan ganti kulit doang, ularnya hanya semakin galak doang gitu kan tadi semua. Harusnya kita awal Ramadan adalah ulat, akhir Ramadan kupu-kupu. Tuh beda kan tadi semua ya. Itu saja, mohon maaf atas kekurangan, sehat semua, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih. Jelas Tegus?